Ini saya akan bacakan, ini online nih ya. Oke, di sini banyak sekali lah ya. Kenapa saat sudah waktunya bayar susah dihubungi katanya, tidak pantas ada tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi KTA Kilat ya. Karena banyak teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi KTA Kilat ya, karena diteror ya. Dan cara penagihannya memang sangat bikin kita panik lah ya. Karena apa? Kalau kita telat 1 hari ya, kalian nggak balas WA-nya atau kalian ya nggak respon seperti itu bisa sampai 200 1 hari ya. Jadi 200 WA yang masuk seperti itu, jadi bikin kita panik. Misalkan kalian pertama kali gagal bayar di aplikasi KTA Kilat ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami seperti itu. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi KTA Kilat ya, karena aplikasi KTA Kilat yang ini sudah telat sangat lama sekali teman-teman ya. Jadi sangat lama sekali ya, sekitar berapa bulan ya. Kita coba buka, kemudian kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini tagihan saat ini keterlambatan 285 hari. Jadi sudah berapa bulan itu? 9 bulan kah? Apa 8 bulan? Nah, kurang lebihnya seperti itulah ya. Oke, di sini jumlah pinjaman 3.800.000 ya, tanggal pengembalian 2022 bulan 1 tanggal 5. Biaya sudah mencapai 2.500.000. Jadi keterlambatan dendanya ini ya, karena sudah lewat 3 bulan itu sudah mencapai 2.500.000 ya. Seingat saya untuk denda ini 3 bulan sudah berhenti teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya menanyakan ya, atau sering WA ke saya atau di kolom komentar, "Bang, bunganya berapa? Berhenti sampai berapa bulan ya?" Kurang lebihnya 3 bulan untuk bunga itu sudah berhenti teman-teman ya. Jadi ke atasnya itu sudah tidak berjalan seperti itu. Oke, jadi ini pinjaman 3.800.000 sekarang sudah mencapai 5.300 sekian lah ya. Jadi 5 juta teman-teman ya, bunganya 2.500.000. Jadi besar banget ya. Pertanyaan dari teman-teman, "Bang, apakah ada DC lapangannya? Bang, apakah ada penyebaran data?" Nah, itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber biasanya ya, untuk pinjaman online KTA Kilat ya. Jadi pinjaman online itu teman-teman, kalau dari saya ya, saran buat kalian ya, gak ilegal gak legal itu sebenarnya sama sih, tergantung kalian saja. Makanya saya sering bikin video ya, video-video tentang gagal bayar itu ya, tergantung kalian. Meskipun yang legal, kalau kalian kabur ya bisa saja data kalian disebar. Ada yang mematikan nomor, kemudian mematikan nomor, nggak mengaktifkan sudah karena diteror terus ya, kalian diam. Itu bisa saja menghubungi di luar kondar atau menghubungi kontak-kontak kalian. Nah, itu kan sama aja dengan ilegal kan, di luar kondar gitu loh. Makanya misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, baik ilegal baik ilegal, tergantung kalian. Makanya saya sering bilang, respon aja dengan baik ya. Kalian apa yang kalian takutkan? Itu cuman WA saja, cuman cara penagihannya seperti itu ya, bikin kita ketar-ketir. Jadi kalian balas aja, gak usah panik, gak usah takut ya, balas apa adanya seperti itu. Misalkan teman-teman sering membalas WA, balas aja. Kalau masih belum ada dana ya belum ada dana ya, ya masih cari dana kayak gitu teman-teman. Itu kan cuman sekedar WA saja ya, WA aja ya. Atau biasanya ada tim kolektor mau datang, itu sudah biasa teman-teman. Gak usah takut, balas aja. "Ya Pak, silakan, saya tunggu di rumah jam berapa, hari apa, tanggal berapa," seperti itu. Misalkan kalian sering membalas seperti itu, dari pihak KTA Kilat tidak akan selalu meneror kalian, karena kalian ketahuan kalau kalian tidak takut, tidak panik. Misalkan memang tidak bisa bayar gitu loh ya. Seperti ini contohnya sudah mencapai 8 bulan ya, aman-aman aja, tidak ada penyebaran data atau menghubungi di luar kondar.
Tapi misalkan teman-teman baru pertama gagal ya, 1 minggu, 2 minggu, biasanya itu WA masuk banyak sih. Jadi saran saya, kalian tidak usah takut, balas aja sebagian, jangan balas seterusnya, nggak bisa kerja kalau seterusnya kalian balas. Jadi intinya ada peresponan lah seperti itu, ya. Respon ya, itu untuk penyebaran data. Misalkan kalian gagal ya, biasanya kan ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, apakah sebar data? Sebenarnya saya mau bilang gimana ya, sebar data itu tergantung kalian. Makanya kalau kalian gagal, telat bayar, respon dengan baik biar tidak menghubungi di luar kondar. Kalau kondar itu dipastikan dihubungi teman-teman ya. Banyak juga teman-teman yang masih belum paham, Bang, kondar kok dihubungi? Iya, memang kondar. Kondar itu kayak jaminan ya. Kalau kalian tidak meresponnya, bahkan di luar kondar akan dihubungi juga, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, untuk DC teman-teman ya, DC lapangan ya. Untuk DC lapangan ini masih belum ada sih ya, masih belum ada, sejauh ini belum ada DC. Tapi sebenarnya dari kemarin sudah dapat WA seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini WA dari KTA Kilat ya. Di sini saya akan bacakan, ini online ya. Oke, di sini banyak sekali lah ya. Kenapa saat sudah waktunya bayar susah dihubungi katanya? Tidak pantas ada tagihan Anda didiamkan saja katanya. Sebenarnya bukan didiamkan sih, karena memang tidak ada dana kan, seperti itu. Tapi wajar lah kalau kita ditagih seperti itu, karena memang kita tidak bayar kan, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada foto ya, kayak tim kolektor seperti itu ya. Ini contoh penagihan nasabah lain yang datangnya sudah diproses ya, yang datanya sudah diproses dan melakukan dengan tim lanjutan ya, pembayaran full sesuai aplikasi. Sekarang Anda ingin dibayarkan diskon hari ini atau nantinya kami proses ke tim lanjutan dari perusahaan kami. Jadi intinya ini tim lapangan lah teman-teman ya, datang ke tempat kalian. Intinya seperti itu dari WA penagihan dari KTA Kilat ini ya. Jadi saran saya, kalau dari saya ya, misalkan teman-teman sudah dapat chat seperti ini, tidak usah panik, tidak usah takut. Itu hanya gertakan saja. Jadi modus pinjol itu banyak, macam-macam teman-teman. Misalkan teman-teman tidak paham ya, sudah dapat WA seperti ini ya, tim kolektor ini mau datang ke rumah lah istilahnya seperti itu. Kalian sudah panik, gak usah panik, kalian balas aja iya. Nah, saya di sini balas aja iya, gitu aja. Ya. Iya, kemudian ya kemudian di sini saya balas, kenapa nggak WA lagi Pak? Karena kemarin banyak sih WA itu ya masuk yo, banyak sampai 150 kalau nggak salah. Ya itu setengah jam ya, nggak sampai 1 jam sudah banyak sekali ya. Jadi saya balas seperti ini, kenapa nggak WA lagi? Iya, apa katanya balasannya ya? Dananya udah siap. Iya, jadi balas aja seperti ini. Ini kan intinya kita di WA dikirim foto, tim lapangan mau datang ke rumah lah istilahnya ya. Kalian balas gimana? Saya seperti itu. Kan saya iyakan di sini teman-teman ya. Kemudian gimana nggak balas? Kenapa nggak WA lagi? Kemudian setelah selang 1 hari baru WA dia dari pihak KTA Kilat ya. Saya iyakan, kemudian tidak balas lagi. Nah, jadi intinya misalkan kalian memang tidak ada dana, kalian balas seperti ini, berani. Itu dari pihak aplikasi tidak akan berisik seperti itu. Misalkan kalian seperti ini, ada chat seperti ini lah ya, kalian nggak balas, kalian akan diteror terus, karena kalian ketahuan kalau kalian takut atau panik, seperti itulah. Ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Tapi di sini saya berbagi karena banyak teman-teman yang saat ini gagal, sudah panik dan ketakutan mematikan nomor. Kalau kalian mematikan nomor itu bisa parah ya. Jadi di luar kondar itu akan dihub, biasanya seperti itu. Jadi pinjaman online itu nggak ilegal, nggak legal. Sebenarnya tergantung kalian seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian sudah dapat WA seperti ini, gambar tim kolektor mau datang ke rumah lah istilahnya seperti itu. Kalian tidak usah takut, tidak usah panik, respon dengan baik ya. Nah, misalkan dia balas lagi, ya silakan Pak, jam berapa, tanggal berapa, hari apa mau datang ke rumah, seperti itu aja. Tidak bakalan datang, apalagi kalian berani balas seperti ini. Ini sudah tidak WA lagi. Ya, jadi kaminya yang WA situ gimana Pak? Jadi seperti itulah teman-teman ya.
Jadi buat teman-teman tidak usah panik ya, hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Misalkan kalian masih belum mampu bayar, kalian respon dengan baik, seperti itu aja ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.